subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmat-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini di tempat yang sangat mulia ini kita meringankan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka tentunya untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sekaligus untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan tausiah, saya mohon maaf kepada ibu-ibu karena tausiah pada hari ini hanya sampai jam 3. Kami mohon izin karena nanti ada rapat dengan pengurus PGS SKD di Purnama. Jadi untuk itu kami hanya bisa menyampaikan tausiah sampai jam 3 saja. Untuk itu mohon ibu-ibu dimaafkan. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam tahun Hijriyah. Sebelum Sya'ban ada bulan yang namanya Rajab. Habis Rajab ada namanya Sya'ban. Habis Sya'ban baru nanti kita masuk Ramadan. Bulan yang sangat dinantikan oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bulan Sya'ban ini ada satu keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini beliau adalah anak daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang pertama sekali masuk Islam, yang dikategorikan az-sabiqun al-awwalun, artinya sahabat Rasul yang pertama kali masuk Islam. Ada 4 sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama istri beliau Sayyidatul Khadijah. Yang kedua adalah sepupu beliau namanya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah sahabat dekat beliau namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat adalah anak angkat beliau namanya Zaid bin Harithah. Anak Zaid bin Harithah namanya Usamah bin Zaid bin Harithah.
Suatu hari beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau begitu banyak melaksanakan puasa setelah Ramadan di bulan Sya'ban ini." Itu pertanyaan Usamah bin Zaid. Maksudnya adalah Rasulullah selain Ramadan, bulan Sya'ban itu beliau paling banyak melaksanakan ibadah puasa. Maka Usamah bertanya, "Kenapa ya Rasul? Kenapa ya Rasul?" Ini pertanyaan Usamah bin Zaid. Nah, yang merupakan salah satu daripada keutamaan di bulan Sya'ban. Rasul menjawab, "Wahai Usamah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin." Nah, itu jawabannya. Bulan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sesuatu hal yang baik banyak dilupakan oleh manusia, tentunya banyak mengandung fadilah atau keutamaan yang sangat luar biasa. Betul gak, Bu? Contoh, ibadah sholat tahajud. Ya, ibadah sholat tahajud, ibadah yang sangat sedikit orang muslim melaksanakannya. Betul, Bu? Ya, mudah-mudahan jamaah sini kan tidak. Ibu-ibu termasuk jamaah yang rajin tahajud. Betul, Bu? Insya Allah. Berarti kurang yakin nggak aneh? Ya, saya yakin ibu-ibu ya pernah melaksanakannya, ya. Tapi mungkin barangkali tidak secara terus-menerus. Betul nggak, Bu? Bisa juga demikian. Saya usahakan tahajud, tapi tidak bisa terus-menerus. Kenapa, Bu? Karena kita ini kan istiqomahnya kurang gitu. Makanya wajar Rasul katakan orang istiqomah itu akan mendapatkan doa daripada malaikat. Nah, oleh karena kata Rasulullah, Sya'ban ini banyak dilupakan oleh umatku, oleh kaum muslimin, oleh manusia, maka saya melaksanakan puasa. Artinya apa? Kita dalam hidup ini harus punya satu ibadah istimewa yang tidak dimiliki oleh saudara kita yang lainnya. Nah, para sahabat Rasulullah seperti itu. Beliau punya punya amal ibadah istimewa. Coba kita baca sejarah nubuwah, sejarah sahabat Rasulullah. Masing-masing sahabat Rasulullah punya satu ibadah istimewa, ibadah yang rutin yang tidak pernah ditinggalkan. Contoh, ya. Contoh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini sahabat Rasulullah punya satu ibadah istimewa, yakni beliau rajin bersedekah. Ya, rajin bersedekah. Ini ibadah istimewa. Nah, ada sahabat Rasulullah yang menghabiskan usianya, umurnya untuk jihad fi sabilillah. Setiap ada peperangan membela Islam, maka beliau sebagai komandannya, panglimanya. Siapakah mereka? Yakni Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi sahabat Rasulullah punya ibadah istimewa? Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Ibadah istimewanya jihad fi sabilillah. Ada sahabat Rasulullah yang punya ibadah istimewanya adalah sholat sunnah wudu. Siapakah mereka? Bilal bin Rabah. Sehingga Rasul bertanya, "Wahai Bilal, saya telah mendengar langkah kaki kamu di surga. Ibadah apakah yang kamu laksanakan?" Kalau sholat fardu semua sahabatku melaksanakannya. Bersedekah banyak sahabatku bersedekah. Berzikir banyak sahabatku sedekah. Tapi aku mendengar langkah kaki kamu. Apa ibadah istimewa kamu? Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu tidak pernah saya tinggalkan. Habis berwudu mereka bilang melaksanakan sholat sunnah wudu." Inilah ibadah istimewanya, sehingga langkah kakinya sudah terdengar di surga. Walaupun Bilal bin Rabah, Bapak Ibu semuanya,
Bilal bin Rabah itu belum meninggal, tapi langkah kakinya sudah didengar oleh Rasulullah SAW. Ini bujang rahimahullah. Nah, ibadah yang tak biasa orang laksanakan. Tuh, contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada satu ibadah beliau, mungkin kita orang lain tak sanggup melaksanakannya. Yaitu dalam Al-Quran diceritakan ketika Ibrahim dan Sarah istrinya sudah berusia lanjut, sang istri sudah memasuki masa menopause. Dalam ilmu kedokteran, menopause itu seorang perempuan tidak akan mungkin lagi bisa melahirkan. Itu namanya menopause. Ya, seorang perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Itu kita mungkin sekitar umurnya 50 tahun ke atas. Nah, ketika Ibrahim dan istrinya mau tidur tengah malam, ya, tiba-tiba ibu sekalian, datanglah tamu dari luar, ketok pintu. Ketok, assalamualaikum. Ramai pula, bukan satu orang, ramai. Datang dia, ketok, assalamualaikum. Padahal datang tengah malam, sudah mau tidur tengah malam, jam 3 malam kalau katakan 3 malam atau jam 12 malam. Tengah malam datang tamu yang pakai jubah putih, rambutnya panjang, jubahnya putih, rambutnya panjang, datang, ya, singgah ke rumahnya Ibrahim alaihissalam, ketok pintu. Ibrahim buka pintu, tengoknya wajah orang ini beliau tidak kenal. Ini bukan orang dari daerah sini, ini orang dari luar, tengoknya tak kenal Ibrahim. Ya, nah, coba kita bayangkan tamu tengah malam datang ke rumah kita, jubahnya putih, rambutnya panjang. Ya, kira-kira kita takut apa tidak? Tengah malam datang. Ya, Ibrahim tidak demikian halnya. Bila seorang Nabiullah, ya, seorang Nabi, beliau silakan masuk ruangan. Masuk ke dalam rumah, Ibrahim tahu dia orang ini dalam perjalanan sedang capek. Ibrahim tidak banyak pertanyaan. Biasa Bu ya. Jadi kalau ada nanti tamu datang baru nyampe, jangan banyak pertanyaan. Ya, biarkan mereka istirahat dulu. Apalagi ditanya, baru datang ke rumah, kapan pulangnya? Tidak boleh begitu, ya. Baru datang bertanya kapan pulangnya, gitu kan? Itu kurang beretika. Orang beriman itu kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ibrahim paham dia. Ini orang dari jauh, lelah, capek, mungkin belum makan. Ya, silakan Pak, duduk sebentar. Saya mau nemui istri saya dulu. Masuk kamar ketemu istrinya. Apa kata Ibrahim? Istri itu Sarah, ada enggak makan yang perlu kita berikan sama tamu kita ini? Kata Sarah, enggak ada lagi. Tak ada lagi, habis makanan kita. Gimana? Nah, sekarang ambillah ya anak sapi, kita sembelih dan masakkan pada malam hari ini. Bayangkan Bu, tengah malam, ya, suruh masak lagi. Potong anak sapi, suruh masak. Nah, kira-kira jadi ibu bisa gitu. Bisa saya datang tengah malam nanti rumah ibu. Ya, ada kan? Ya, dimasakkan apa? Potong sapi, ya, untuk menjamu tamu ini. Gitu. Itulah ibadahnya memuliakan tamu. Kalau kita tak sanggup, ya datang tamu jam 3 malam. Kita sudah mengantuk, makan tidak ada, disuruh wahai istriku, ya, masakkan, ya, saya sembelihkan anak sapi, masak pada malam hari ini, kita jamu tamu kita ini. Istrinya namanya Sarah, kan? Namanya istrinya Sarah, tentunya ibu-ibu semuanya istri yang solehah, kan? Elah, masak, disembelihkan anak sapi, masak. Setelah dimasak, ya, selesai semuanya, tengah malam memasak, entah di apa kita nak tahu juga, entah di rendang, entah di gulai, kita nak tahu lah kan. Yang penting masak ya, kan? Udah dimasak,
dihidangkanlah kepada tamu ini Pak, hidangkan. Ya, silakan makan. Tamunya ramai, bukan satu orang. Silakan makan. Ketika dihidangkan makanan, ditengok aja oleh tamu ini. Silakan makan Pak, katanya kan. Tak ada. Ya, tengoknya saja kan. Ini orang heran juga, ini orang siapa nih? Capek-capek masak, tak mau dimakannya. Kan? Akhirnya dia tengoklah orang ini. Dia pandang ke atas, rambutnya panjang, jubahnya putih. Dia pandang ke bawah, ke lantai, nampaknya kakinya tidak menginjak lantai. Bayangkan Bu, tengah malam tamu datang, ya, rambutnya panjang, jubahnya juga ya, putih. Tengok ke bawah, kaki tak injak lantai. Ya, biasanya apa ini? Apa? Apa? Pocong atau ya, kuntilanak itu kan? Itu. Bayangkan itu Ibrahim kan tengah malam. Kalau kita mungkin potong-potong lari ya. Ya, Ibrahim kan itu juga manusia seperti kita manusia juga, dia seorang nabi. Tentunya dia mau lari enggak bisa, ya. Ya, kan? Tengoknya orang ini kan langsung orang menenangkan, wahai Ibrahim, kamu jangan takut. Jangan khawatir. Kami bukan manusia. Kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada istri kamu Sarah yang kelak istri kamu akan melahirkan seorang anak yang cerdas. Dengar oleh istrinya Sarah, dengarnya. Oh, keluar dia. Wahai Tuhan, apakah mungkin saya bisa mendapatkan anak sementara saya sudah tua? Diponis dokter saya tidak bisa lagi melahirkan. Apakah mungkin saya bisa punya anak? Kata malaikat tadi itu, kalau Allah yang berkehendak, katanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu berkehendak. Ini kata malaikat tadi. Ya, akan mendapatkan anak yang cerdas. Maka lahirlah Ishak, ya, Ishak bin Ibrahim dari istri pertamanya bernama Sarah, seorang anak yang cerdas. Ishak nabi yang cerdas. Kenapa? Karena Ishak diutus kepada umat yang cerdas. Siapa umat yang cerdas? Umat Yahudi. Yahudi itu, Bu, ya, adalah kaum atau masyarakat orang yang cerdas. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran mengatakan Yahudi Bani Israel itu adalah orang yang cerdas, termasuk Yahudi yang ada pada saat ini. Ya, Yahudi yang ada pada saat ini adalah Yahudi yang cerdas. Orang Yahudi itu cerdas. Di mana bukti kecerdasannya? Sekarang dunia ini digenggam oleh Yahudi. Ya, bayangkan di Palestina itu berapa banyaklah orang Yahudi di sana itu. Mungkin 1 atau 2 juta ya etnis Yahudi di Timur Tengah itu, di Palestina itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan bangsa Arab, berapa jumlah orang Arab di Timur Tengah itu? Ya, begitu banyak negara Arab, mungkin ratusan juta jumlah penduduknya, tidak mampu menghadapi hanya jutaan bangsa Yahudi. Kenapa? Yahudi adalah bangsa yang cerdas. Al-Quran sudah mengakuinya. Makanya karena Yahudi ini bangsa yang cerdas, maka Allah utus jugalah seorang nabi yang cerdas juga, gitu kan? Yaitu Nabi Ishak. Ya? Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya anak namanya Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Semuanya dari Ishak itu banyak menurunkan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ya kan? Di kalangan Bani Israel termasuk Aisyah, termasuk Musa. Ya kan? Itu keturunan Ishak. Sementara dari Siti Hajar, istri keduanya Ibrahim, menurunkan keturunan namanya Ismail, juga nabi. Ya, tapi Ismail tidak banyak menurunkan para nabi, tapi hanya menurunkan nabi terakhir, yakni
khatamal anbiya wal mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya orang Yahudi itu tidak percaya akan kerasulan Muhammad. Kenapa tidak percaya? Karena Muhammad bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail. Itulah cikal bakal lahirnya orang Arab, dan lahirlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah punya anak laki-laki semuanya meninggal ketika bayi. Yang sampai dewasa hanya 3 anaknya. Yang pertama adalah Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Yang lain-lainnya anak laki-lakinya Ibrahim, Qasim, Abdullah, semuanya meninggal waktu muda. Apa hikmahnya? Andai kata anak laki-laki Rasulullah sampai dewasa, otomatis akan menjadi nabi lagi. Sementara Rasulullah adalah nabi terakhir, tidak lagi ada nabi setelah Rasulullah SAW. Itulah hikmahnya kenapa Allah meninggalkan anak Rasulullah laki-laki ketika masih bayi. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian kata Al-Quran mengatakan dalam surah Yasin kita baca tadi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dibaca 3 kali dalam surah Yasin. Sesungguhnya jika Allah itu berkehendak, jika Allah itu mau berkehendak kepada seluruh apa yang beliau ciptakan, cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah ia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman untuk meyakinkan segala sesuatu, yang pertama kita gunakan logika intelektual kita, akal pikiran kita. Jika akal kita tidak mampu menganalisanya, barulah keimanan, keyakinan kita. Ada beberapa kejadian yang tidak bisa kita nalar dengan akal pikiran kita, ada kejadian yang bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Maka ada namanya ayat qauliyah, ada namanya ayat kauniyah. Qauliyah dan kauniyah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa kita yakini dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan logika intelektual kita. Kalau kita guna logika intelektual kita, maka kita tidak akan pernah meyakini adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan kita, keimanan kita, maka kita akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Sya'ban ini banyak dilupakan orang, maka fadilahnya sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, sesuatu hal yang baik yang jarang dilaksanakan orang, itulah harus kita lakukan, karena keutamaannya, fadilahnya jauh lebih besar dari ibadah yang baik yang biasa dilaksanakan oleh orang lain. Contoh ibadah fardu. Di antara 5 salat fardu itu ada 1 salat fardu yang sangat luar biasa keistimewaannya, yakni salat subuh. Banyak fadilah salat subuh itu, Ibu sekalian. Banyak fadilah, apalagi qabla subuh itu kata Rasulullah kita laksanakan, maka keutamaannya melebihi dunia dan segala isi. Bayangkan dunia begitu luas ini, begitu banyak isinya. Salat subuh 2 rakaat qabla subuh, maka itu kemuliaannya jauh melebihi dunia dan segala isinya. Maka oleh karena itu Buya Hamka pernah mengatakan, kalau kalian ingin melihat umat Islam, lihatlah ketika salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Itulah umat Islam ramai. Tapi kalau kamu ingin melihat orang Islam yang beriman kepada Allah, lihatlah ketika salat subuh. Banyak apa tidak isi masjid. Mudah-mudahan Bustanul Abidin ini salat subuhnya melimpah sampai keluar, dalamnya kosong. Mudah-mudahan melimpah sampai keluar. Mana banyak salat maghrib atau salat subuh di sini?
Di mana makan sini, di mana-mana begitu Ibu sekalian. Di mana-mana. Hanya di Turki sajalah, Bu. Di Turki itu zaman Presiden Erdogan saat ini ya, itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kenapa? Karena ada perintah dari presidennya. Ya, ada perintah presidennya, sholat subuh semua warga masyarakat Turki yang Muslim sholat subuh. Makanya masjid di Turki itu, Bu, ya subuhnya sama seperti Jumat. Mudah-mudahan di Dumai juga seperti ini. Apalagi nanti sudah siap Islamic Center nanti kan. Mudah-mudahan tiap subuh itu penuh. Ya, masjidnya penuh ya kan. Susah pula nanti kan. Banyak nanti isi di masjid, jaga jarak, nanti ada corona. Habis corona, corona datang lagi. Omikron ya. Omikron kan omnya corona ya kan. Itu Bu ya. Nah, karena kekuatan muslim itu, lihat ketika muslim banyak apa tidak mereka ke masjid, itu kuncinya. Ketika sholat subuh, ya berapa jumlah orang muslim sholat subuh, itulah bukti orang yang beriman. Makanya seorang ustadz namanya Ustadz Felixio, ya, dia pernah melakukan penelitian dari 87% umat Islam Indonesia ini yang betul-betul muslim beriman itu hanya berkisar antara 3 sampai 10%. 3 sampai 10%. Umat Islam banyak, ya, 87% umat Islam Indonesia ini, ya, dengan jumlah penduduknya 236 juta kalau tidak salah, 236 juta. Situ ada 87% muslimnya, banyak, mayoritas muslim, ya, banyak memang. Tapi yang kata beliau, yang betul-betul muslim beriman itu adalah 3 sampai 10 3 sampai 10. Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hikmah keutamaan bulan Sya'ban itu adalah di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah dia merasa bangga ketika amalnya diangkat oleh Allah, pahala amal diangkat oleh Allah, ketika itu beliau sedang melaksanakan ibadah puasa. Beliau banyak melaksanakan ibadah puasa Sya'ban, ya. Apalagi di nisfu Sya'bannya. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban ini, upayakanlah kita untuk kita berpuasa sebagai latihan kita menuju Ramadan. Maka Rasul sering berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Raja wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Doa Rasulullah, amalkan doa ini, Bu. Karena kita belum tahu. Sekarang baru Sya'ban, apakah kita nanti masih sampai ke bulan Ramadan atau tidak? Kita tidak bisa menjamin. Makanya banyak berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan Sya'ban ini latihan kita. Karena kita menghadapi bulan yang mulia, yang puasa sebulan penuh, maka mulailah latihannya di bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita latihan. Saat diangkat Allah. Jadi Rasul merasa bangga nanti di hadapan para malaikat. Bahwasanya Rasulullah ketika diangkat amal ibadahnya, beliau sedang melaksanakan ibadah puasa, ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga juga, di bulan Sya'ban ini sampai kita berpuasa, banyaklah kita berzikir kepada Allah, sehingga kita dikategorikan ahlul zikri, ahli zikir, ya. Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi orang yang berakal itu, kata Allah, ya, allazina yazkurunallah, mereka yang sering yazkurunallah, yang sering itu berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, itulah orang berakal. Jadi kalau orang tidak berakal,
berarti orang yang tak pernah berzikir kepada Allah. Zikir yang Rasul sunnahkan, yang Rasul ajarkan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, la haula wala quwata illa billahil azim. Singkatnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya zikir pagi dan sore. Amalkan ini ibu-ibu semuanya. Ya, zikir, ingat kepada Allah. Lisan kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kita sakaratul maut nanti, orang akan mati nantinya. Ya, ucapan ketika dia meninggalkan dunia ini sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang biasa mencarut kerjanya tiap hari, besok mati juga mencarut dia. Mencarut langsung mati. Ya, kan gitu. Kalau orang biasa mencarut, jatuh dia, apa katanya? Mencarut dia. Ya. Mencarut karena sebutnya macam-macam, ya kan? Jadi orang meninggal sakaratul maut ucapannya tergantung kebiasaannya. Kalau lisan kita sering mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, insyaallah mudah-mudahan ketika sakaratul maut pun lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ketika saudara kita itu mau sakaratul maut, kita ajarkan. Apa kalimat kita ajarkan? Jangan panjang-panjang ibu-ibu. Ya, jangan pula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Karena orang sakaratul maut itu kan dah payah, Bu. Mulut nak saling bergerak itu. Maka singkat aja. Ketika dia masuk sakaratul maut, ajarkan Allah saja. Allah. Ya, pelan-pelan. Allah. Ada ya, jangan Allah, jangan gitu. Jangan dibentak dia, terkejut saja, lupa lagi semua gitu kan. Pelan. Allah. Itu ya. Siapa yang harus mengajarnya? Yang harus mengajarkan ketika sakaratul maut, diutamakan keluarganya. Kalau suaminya meninggal, istrinya atau anaknya, ajarkan Allah. Tidak bisa juga Allah, cukup Allahu kan? Itu aja. Cukup hu saja, niatkan ya hu itu kan Allahu kan? Berarti hu itu dianya Allah. Begitu Bu ya. Jangan panjang-panjang kita ajarkan. Jangan seperti orang meninggal di Indosiar. Di Indonesia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuh mati. Itu mati pura-pura kan? Ya bisa kan? Kalau sebenarnya seperti itu. Jadi ibu sekalian, fadilah sahabat itu pertama adalah amal yang banyak ditinggalkan oleh umat Rasulullah, oleh manusia. Sesuatu hal yang baik yang banyak ditinggalkan oleh manusia berarti besar sekali keutamaannya. Di bulan Syaban ini adalah bulan ketika Allah mengangkat amal ibadah kita. Ibadah utama kita laksanakan untuk Syaban ini, banyaklah kita shaum, banyaklah kita berpuasa. Inilah barangkali ibu semuanya. Sesuai dengan janji saya tadi hanya sampai jam 3:05 ya. Untuk itu saya hanya sampai di sini menyampaikan, walaupun waktu asar masih panjang. Sekali lagi saya mohon maaf. Hari ini juga ada satu hal yang sangat asing bagi saya, yaitu ceramah saya divideokan, ya. Belum pernah sejarah saya ceramah saya divideokan. Suatu hal yang baru. Mudah-mudahan viral ya. Demikian saja ibu semua sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.